Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sudah menolong kami boleh melewati satu malam dalam kehidupan kami. Sudah menganugerahkan juga kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita sekaligus menjadi penuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Saya siapkan pembacaan kita dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 18. Saya akan bacakan untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Demikian pembacaan kita, saudara. Topik yang ingin kita renungkan dari pembacaan ini adalah mensyukuri hidup dengan memikul salib sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa sering kita dalam kehidupan ini tidak dapat menerima diri kita apa adanya. Seringkali saudara, kita terlena dengan kehidupan orang lain yang mungkin saja kehidupan mereka itu lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil, sehingga di satu sisi kita bisa menjadi merasa minder dan akhirnya kita seperti tidak mau menerima diri. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa seringnya kita menjadi kecewa oleh karena pemandangan-pemandangan dan penilaian yang seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menyadari apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak perlu bersikap seperti itu. Kita akan lebih mampu mengucap syukur, dan kita akan lebih mampu menikmati kehidupan ini apa adanya dengan sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam renungan inspirasi kita pagi hari ini, saya ingin mengangkat sebuah kisah. Kiranya kisah ini menjadi sebuah inspirasi juga bagi kita, yaitu tentang seseorang yang mau menikmati hidup dengan sukacita. Dikisahkan demikian, saudara. Suatu ketika ada seorang ibu yang dengan dalam kehidupan kesehariannya dia terobsesi untuk menikmati hidup yang baik. Mungkin karena kehidupannya tidak seberuntung orang lain menurut dia, sehingga hal itu, obsesi itu terbawa dalam mimpi, saudara. Dan ketika dia bermimpi, dalam mimpinya dia diajak oleh seorang malaikat untuk memasuki sebuah taman yang sangat indah. Dari jauh memang, saudara, ibu ini sudah melihat pemandangan yang sangat indah di taman itu, yang membuat dia begitu tertarik untuk segera masuk menikmati keindahan taman tersebut. Namun, saudara, sang malaikat itu berkata kepada ibu ini, "Ibu, silakan artinya dikatakan, ibu silakan masuk ke taman ini, diberikan kesempatan kepada ibu untuk menikmati keindahan taman ini. Namun sebelum ibu masuk, ibu harus memilih salah satu salib yang bersandar di pintu taman tersebut." Ternyata ada 3 salib sedang disandarkan di pintu taman tersebut. Salah satu syarat supaya benar-benar mereka bisa masuk, pintu dibukakan dan kenikmatan bisa dirasakan di dalam taman itu, mereka harus memilih salah satu salib itu dan akan memikulnya masuk ke dalam, saudara. Lalu dengan rasa penasaran dan dengan semangat yang luar biasa, tergiur dengan keindahan yang ditawarkan oleh malaikat itu kepadanya, ibu itu langsung berlari ke salah satu salib yang kelihatannya sangat indah, karena salib itu dihiasi dengan beragam bunga-bunga yang indah, bunga-bunga yang harum, saudara. Karena begitu semangatnya, ibu itu langsung
memeluk bunga itu. Ibu itu langsung memeluk salib itu, ditaruhnya di pundaknya, saudara. Namun tidak heran, saudara, ibu itu terkejut ketika dia sedang memeluk dan menaruh salib itu di pundaknya. Dia terkejut, kaget dengan sangat luar biasa, karena tiba-tiba dia merasakan bahwa pundaknya merasa sakit, tertusuk oleh duri. Ternyata, saudara, bunga-bunga yang indah tadi yang menghiasi salib itu adalah bunga-bunga yang penuh dengan duri, saudara. Dari luar tampak begitu indah, menarik dan harum, tetapi sesungguhnya bunga-bunga yang melilit atau yang menempel di salib itu adalah bunga-bunga yang penuh dengan duri. Akhirnya, saudara, seketika itu juga ibu itu berteriak dan melemparkan salib itu dari pundaknya, melepaskannya begitu. Lalu malaikat itu berkata, saudara, jangan ibu hanya terfokus kepada salib yang berduri itu. Itu dikatakan, saudara, itu dikatakan jika salib itu, jika ia menyakitimu, walaupun dia kelihatan indah, berarti itu bukan salibmu. Itu yang dikatakan. Jangan terfokus kepada salib yang indah itu. Jika salib yang indah itu menyakitimu, berarti itu bukan salibmu, katanya, saudara. Itu yang dikatakan. Masih ada salib yang lain yang bisa ibu pilih, katanya. Mendengar itu, saudara, sang ibu pasrah dan mengarahkan pandangannya lagi ke sebuah salib yang lain. Salib itu kelihatan berkilau karena salib itu terbuat dari emas dan dihiasi berbagai-bagai permata. Lalu, saudara, betapa senang hati ibu tersebut melihat kilauan salib itu, sehingga ia langsung mendekat. Dia langsung berusaha, dia memeluk dan dia berusaha untuk mengangkat salib itu ke pundaknya. Tetapi ternyata, saudara, salib itu sangatlah berat. Jangankan mengangkat, menggeser pun ibu itu tidak mampu. Itu yang terjadi. Lalu ia kembali berteriak dengan penuh kekecewaan. Hampir-hampir ia putus asa, karena dia begitu tertarik dengan kilauan emas dalam salib itu dan permata-permata yang melekat padanya. Tetapi jangankan untuk memundak, saudara, menggeser pun dia tidak mampu. Melihat keadaan itu, saudara, malaikat itu pun bertanya, mengapa ibu kesal dan kecewa karena salib itu? Jika ia memberatkan bagimu, itu artinya bahwa itu bukanlah salibmu, katanya lagi. Walaupun dia begitu indah, tetapi jika itu memberatkan hidupmu, itu bukan bagianmu, bukan salibmu. Itu yang dikatakan malaikat itu, saudara. Jadi janganlah terfokus kepada sesuatu yang hanya memberatkan hidupmu. Pilihlah salib yang lain, katanya. Lalu ibu itu menoleh kepada satu lagi salib tersisa. Bentuknya hanya sederhana, saudara. Tidak terlalu harum, tidak terlalu berkilau. Namun ketika ibu itu mendekat, ia merasakan ada ketenangan, ada keteduhan, saudara. Lalu segera ia memeluk dan meletakkan salib itu di pundaknya dengan ringan, lalu mengangkatnya, saudara. Dia begitu heran karena ternyata salib itu begitu nyaman di pundaknya, begitu ringan baginya, begitu menyenangkan hatinya. Lalu setelah ia mengangkat salib tersebut, terbukalah pintu itu dengan sendirinya. Taman itu terbuka, saudara, seketika, dan kelihatan taman itu hanya sederhana, namun ada sesuatu yang luar biasa dirasakan oleh sang ibu tersebut. Kelihatannya sederhana saja, tetapi ketika dia masuk, saudara, dia menikmati ada ketenangan, ada kedamaian, ada sukacita, kesejukan yang luar biasa yang belum pernah dirasakan oleh ibu ini sebelumnya. Saat itu dia merasa bahwa semua beban dan pergumulan hidupnya hilang. Yang ada hanyalah ketenangan, yang adalah hanya kedamaian, dan tanpa terasa ia telah selesai mengelilingi taman tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah ini sebenarnya, saudara, menarik, saudara. Kisah ini menggambarkan kehidupan kita yang selalu merindukan ketenangan, kedamaian, sukacita, dan damai sejahtera dalam kehidupan kita ini. Setiap hari impian kita ingin menikmati kedamaian,
Kita selalu ingin menikmati damai sejahtera. Kita selalu ingin menikmati kesejukan dan kebahagiaan. Namun jika kita jujur sebenarnya saudara, kita sering kali kecewa karena tidak pernah merasakan situasi seperti itu. Justru yang kita harapkan kebahagiaan, justru penderitaan kita nikmati. Kesusahan, ya, kita ingin hidup ini begitu ringan, tapi ada begitu beban yang berat menimpa kita. Sekali lagi saudara, gambaran inspirasi ini kiranya meneguhkan kehidupan kita. Persoalan yang sering membuat kita gagal menikmati kebahagiaan hidup ini sebenarnya tidak lain karena kita sering tidak mau memikul salib kita sendiri. Itu dia saudara. Kita hanya terlena dengan keindahan salib orang lain, sehingga kita melupakan salib kita. Kita melihat salib orang lain berkilau, kita ingin memikul salib orang itu. Tetapi seandainya kita dipikulkan salib orang tersebut, kita akan ditusuk oleh duri-durinya. Bagi orang itu telah ditentukan salib yang berduri dan mereka merasa nyaman. Bagi orang lain ditentukan salib yang berat dan mereka merasa nyaman. Tetapi bagi kita mungkin hanya salib yang sederhana. Tetapi dengan salib yang sederhana itu, kita bisa merasa nyaman dalam kehidupan ini mengiring Tuhan. Itulah yang terpenting. Artinya kita perlu mensyukuri apapun yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita, tanpa kita merasa iri, tanpa kita merasa dengki, tanpa kita merasa bahwa orang lain itu lebih hebat dari kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan belajar bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan, kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan, kita akan diberikan ketenangan. Kita akan lebih menikmati hidup ini dengan baik saudara. Itu yang kita dapatkan dari renungan hari ini. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar lewat renungan ini untuk tidak selalu memandang bagian orang. Pandanglah dirimu, ucaplah syukur atas apa yang Tuhan berikan kepadamu. Itu yang kita dapatkan dari renungan kita hari ini. Jadi kita tidak perlu pusing dan bahkan iri hati melihat kesuksesan dan kebahagiaan yang didapat oleh orang lain. Lihatlah pada janji-janji Tuhan untuk kehidupanmu. Itulah yang seharusnya menjadi fokus hidupmu. Dan percayalah saudara, Tuhan yang terlebih rindu lagi melihat kita anak-anaknya bahagia. Tuhan menginginkan kita bahagia. Tuhan menginginkan kita bersuka cita. Tuhan menginginkan kita menikmati hidup ini dalam keadaan damai dan sukacita. Tetapi seringkali kitalah yang membuat hidup ini susah. Kitalah yang sering membuat hidup ini tidak sejahtera. Kitalah yang sering membuat hidup ini kehilangan damai. Karena apa? Karena kita menolak diri kita. Seringkali tidak mau menerima apa yang ada pada kita. Kita hanya mau mengambil apa yang menjadi bagian orang lain. Itulah yang menyusahkan kehidupan kita saudara. Untuk itu pikullah salibmu sendiri. Jangan pernah iri dengan bagian orang lain, apalagi mengingini salib orang lain. Bersyukurlah apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tahu itulah ukuran yang pas untuk memenuhkan sukacita dalam hidup saudara dan saya. Bersyukur untuk apa yang Tuhan beri, dan jangan pernah iri dengan apa yang menjadi bagian orang lain dalam kehidupanmu. Oleh itulah firman Tuhan yang kita baca tadi saudara. Setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Semua yang dinikmati manusia di dunia adalah pemberian Tuhan, termasuk kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu mari belajar bersyukur untuk hidup ini, bersyukur untuk apapun, dan selalu lihatlah rencana Tuhan yang terindah bagi kehidupan kita. Itulah yang kita dapatkan. Kita akan berdoa saudara. Di penghujung renungan ini kita akan berdoa, memohon kepada Tuhan supaya kita mau belajar untuk melihat apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, supaya kita mau belajar mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Lewat semuanya itu kita akan diteguhkan Tuhan untuk hidup dalam keberkatan dan dalam sukacita di dalam Tuhan. Mari saudara, buka hati kita berdoa bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami di pagi hari ini. Dengan renungan inspirasi ini, kami kiranya ditolong oleh Tuhan untuk mengerti bahwa segala sesuatu dalam hidup ini diatur oleh Tuhan menurut kehendak dan rencanamu bagi masing-masing kami Tuhan.
Ajar supaya kami boleh mensyukuri apapun yang Tuhan buat dalam hidup kami. Tolong supaya kami tidak terlalu melihat kehidupan orang lain. Apapun bagian yang Tuhan tentukan untuk orang lain, itulah yang memenuhkan sukacita mereka. Dan apapun yang Tuhan tentukan menjadi bagian hidup kami, itu juga yang memenuhkan sukacita bagi kami. Ajar kami Tuhan supaya kami lebih bijak menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapa, ajari kami untuk selalu bersyukur. Ajari kami untuk selalu mau mengerti kehendak Tuhan. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba berdoa secara khusus yang mengalami sakit penyakit. Ada beberapa anak-anak Tuhan yang saat ini masih dalam kondisi sakit dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, biarlah dengan pertolongan tangan Tuhan, mereka boleh tetap dapat bersyukur atas kasih-Mu, kebaikan dan penyertaan-Mu. Sehingga dengan rasa syukur mereka dikuatkan, diteguhkan dan dipulihkan oleh Tuhan hari ini dari penyakit mereka masing-masing. Yang mengalami pergumulan oleh karena sedang mencari pekerjaan, siapapun dimanapun anak-anakmu saat ini, ada beberapa anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau kiranya membukakan kepada mereka pekerjaan yang terbaik. Dan juga ada anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pasangan hidup. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami tetap doakan mereka yang sedang bergumul untuk jodoh mereka saat ini. Biar Tuhan memberikan mereka jodoh yang baik, jodoh yang sungguh-sungguh dipersiapkan Tuhan bagi mereka. Ada yang sedang bergumul untuk melamar pekerjaan, Tuhan tolong. Secara khusus kami terus doakan ada saudara kami yang ada di Batam yang sedang melamar akpol. Biarlah rencana Tuhan atas kehidupannya dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Ajari mereka untuk selalu bersyukur kepadamu. Dan masih banyak lagi Tuhan dari umat Tuhan yang saat ini didoakan. Biarlah mereka melihat sendiri campur tangan Tuhan atas kehidupan mereka. Ajari mereka untuk berdoa kepadamu Tuhan. Itulah doa kami pagi dan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara yang merasa bahwa saudara didoakan saat ini, aminkanlah doa ini. Tuhan kiranya menolong dan memberkati saudara. Dan pastikan bahwa saudara memiliki keyakinan akan doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan hari ini. Dan saya ingin menyampaikan, kalau saudara mempunyai beban dan pergumulan yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami bersedia dan siap mendoakan saudara. Oleh karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan kepada saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan menyampaikan, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Shalom.